Saudara, mari kita lanjutkan membahas tema Pancasila untuk dunia, ya. Yaitu kita lihat di apa, dalam slide ini, PBB membuat suatu program yang namanya SDGs, Sustainable Development Goals, ya, untuk mengkoreksi program sebelumnya, Millennium Development Goals, yang anggotanya terdiri dari pemerintahan, wakil-wakil pemerintah yang ada di PBB, kan. Nah, ternyata itu juga nggak jalan, memang memuaskan. Mengapa? Karena pemerintah negara masing-masing itu kan mempunyai apa, jadwal masing-masing untuk regenerasi pimpinan, toh. Dan tidak ada satupun kewajiban yang mengatakan apa, eh, komitmen yang dibuat oleh pemerintah sekarang yang ada di anggota PBB itu akan meneruskan kebijaksanaannya eh, setelah terjadi pergantian pimpinan, tuh. Nah, karena itu semua program-program yang dulu ada di MDGs itu program yang sifatnya ya di atas kertas itu. Pada saat eksekusi, terutama yang menyangkut biaya dan dan ke, siapa PIC, person in charge yang akan ditugaskan memfollow up itu, semua angkat tangan. Wah, saya nggak tahu apakah akan dilanjutkan oleh pemerintah yang akan datang. Jadi karena itu semua program hanya ada di atas kertas itu. Nah, menyadari hal itu, maka direvisi program MDGs itu menjadi Sustainable Development Goals itu, ya. Dan di situ dilibatkan orang-orang filantropis itu, ya. Jadi kalau sebelumnya ya corporate apa responsibility, corporate CSR, ya, corporate social responsibility, yang juga harus apa, eh, mendapatkan approval daripada rapat pemegang saham, ya ini juga ada menjadi masalah. Jadi akhirnya tergantung dunia ini pada orang-orang yang elitis, yang seringkali disebut oligarki, tapi mereka yang punya uang dan bisa memakai uangnya itu semau gue, atau mau apa kek. Nah, orang-orang ini ada seperti Bill Gates, gitu, dan lain-lain, gitu. Nah, mereka mempunyai program 17 ini, ya. Nanti Anda baca sendiri di internet, ya, akan lebih jelas, ya, masing-masing manfaatnya ini. Dan Tuvalak atau by accident kok bisa mengambil 17 tema itu. Nah, itu yang 17 angka keramat Indonesia, kan, berdirinya Republik Indonesia. Ya. Nah, ini lalu di dalam program-program ini ada warning bahwa no one left behind itu. Tidak ada satupun negara yang ditinggalkan eh, di tempat, dan ini program terus maju, kan. No one left behind, ya. Karena itu ini kan sebenarnya
Pancasila dari menerima sila kelima dari Pancasila kan, ya toh? Dituangkan di dalam eh, program ini kan. Jadi Pancasila ini menurut saya sudah demikian maju, diapresiasi oleh dunia itu. Bhinneka Tunggal Ika secara eksplisit disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres. Toh. Ya kita aja yang sendiri di dalam yang masih kotak-katik terus ya toh, dipermasalahkan kan. Nah, dalam hal ini memang Tai Chi Nusantara ini bisa memberikan sumbangan. Karena apa? Kalau Anda lihat narasinya, ya toh, berlatih Tai Chi sejak di dalam kandungan, ya toh, janin di dalam kandungan selama 9 bulan, lalu lahir, dan ditimang-timang selama 5 tahun. Setelah itu baru setelah balita atau setelah di atas balita umur 6 tahun lalu bisa ditaruh di bumi dan dia bisa menghisap si bumi ya toh. Lalu berkembang menjadi kepribadian aku, konsep self itu muncul lalu otomatis berkembang menjadi kami ya toh. Kalau kamu menjadi kalian, kalau dia menjadi mereka. Tapi diversity ini tidak berhenti di sini, disatukan di dalam unity, yaitu kita itu. Ya, nah, ini humanisme masih kurang lagi. Nah, ditambah dengan manusia mempertemukan si bumi dan si langit, ya kan? Si bumi dibawa oleh manusia melalui pernapasan itu menuju ke langit ketujuh. Jadi lalu berlatih Tai Chi itu membangun kesadaran. Kita ini hanya bagian kecil dari seluruh alam semesta. Dan pikiran ini sebenarnya nggak aneh. Bukan ideologi luar yang baru atau apa. Ya, Memayu Hayuning Bawono itu kan sudah ada di kita. Kan? Oh, jauh sebelumnya. Artinya cantiknya manusia tergantung pada cantiknya dunia. Cantiknya dunia tergantung pada cantiknya seluruh alam semesta. Nah, sini kan yang juga ada di dalam agama yang mengajarkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta toh. Sebaik-baiknya manusia bukan yang paling rajin beribadah, paling itu oke-oke aja. Tapi akhirnya endingnya ya apakah bisa berguna bagi keseluruhan apa enggak? Batu koral yang menggeletak di pinggir jalan itu belum beragama. Dia kalau batu koral itu sudah bisa bersatu dengan semen, pasir, air, dan sebagainya tuh lalu membuat tembok itu untuk melindungi kehidupan ya. Jadi inilah makanya eh, menarik kita ternyata Tai Chi ini Nusantara ini bisa dielaborate bukan sekedar menjadi ilmu kesehatan atau menteri ilmu bela diri, tapi menjadi kan manusia yang membangun dan manusia yang damai dan mengajak sesamanya untuk menikmati juga itu kedamaian itu tuh. Sehingga karena itu di 4 samudra dan 5 benua semua orang bersaudara dan tidak ada satupun no one yang ditinggalkan left behind ya. Oke, kita akhiri dulu pembicaraan kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi.